Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedah Hidayat, kelas non-reguler semester 2 MPM 7420120148, mata kuliah Hukum Pidana. Dosen Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini SH.MH, asisten dosen Bapak Dr. M. Reni Ardayani SH.MH. Tugas responsi Hukum Pidana dari bab 1 sampai dengan bab 4. Bab 1, pengertian hukum pidana. Hukum pidana Stafes merupakan hukum publik, yaitu mengatur hubungan hukum antara individu perseorangan dengan negara. Hukum pidana dibagi dua, yaitu hukum pidana materi dan hukum pidana formil. Menurut Prof. Mulyanto, hukum pidana material terdiri dari unsur 1 perbuatan pidana, 2 pertanggungjawaban pidana, 3 sanksi pidana. Fungsi hukum pidana terbagi dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum yaitu mengatur hidup masyarakat, menyelenggarakan tata dalam masyarakat. 2 fungsi khusus yaitu melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi cabang hukum lainnya atau preventif atau pencegahan. Sanksi juga merupakan ultimum remedium, sanksi terakhir, obat terakhir, sebagai pedang bermata dua, bagai mengiris daging sendiri. Sumber hukum pidana terdiri dari A. KUHP WFI SNI mulai berlaku 1 Januari 1918. B. Peraturan-peraturan lain di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. C. Memori penjelasan KUHP MVT. D. Hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis. Pada masa kolonial, dasar hukum pidana adat adalah pasal 131 IS Junto Algeme Bevalingen van Wetgeving atau AB, dan dewasa ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951 pasal 5 ayat 3 sub B. Pembagian kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bagian yang bersifat umum, berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Diatur dalam buku 1, yaitu pasal 1 sampai pasal 103. Bagian khusus mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan serta ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai pasal 488 tentang kejahatan, dan buku 3 pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran. Pengertian hukum pidana Strafrecht. Hukum pidana objektif, hukum pidana substansif, ius penale criminal act, substantif criminal act. A. Keseluruhan peraturan yang memuat larangan atau keharusan dan bagi yang melanggarnya diancam dengan pidana. B. Berisi keharusan dan larangan yang dilaksanakan dan diatur berdasarkan asas legalitas criminal act. C. Mengatur tentang siapa-siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban diatur berdasarkan asas kesalahan, criminal liability, criminal responsibility. Contoh KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP. Hukum pidana formil, hukum pidana subjektif, hukum pidana objektif, ius ponendi, kriminal prosedur. A. Keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan pemidanaan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang terlarang atau tindak pidana. B. Merupakan hak negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, kriminal prosedur. C. Contohnya KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Berlakunya hukum pidana. Berlakunya hukum pidana dibagi menurut beberapa bagian. 1. Menurut waktu atau locus temporis. A. Didasarkan pada asas legalitas, principle of legality, nullum delictum nulla foena sine previa lege venali. B. Dalam KUHP diatur pada pasal 1 ayat 1, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi 2 konsekuensi, yaitu tindakan pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang, yaitu A. Tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP tidak dapat dipidana. B. Larangan adanya penafsiran secara analogi. 2. Peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana, yaitu A. Tidak boleh berlaku surut retroaktif. B. Menjamin individu dari kesewenang-wenangan penguasa. C. Sanksi pidana merupakan paksaan atau duung. 2. Menurut tempat, locus delicti, daratan negara, perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh HI, udara di atas wilayah negara.
Berdasarkan hak tersebut di atas berlaku beberapa asas, yaitu asas teritorial pasal 2 KUHP, asas personal atau nasional aktif pasal 5 KUHP, asas perlindungan nasional pasif pasal 4 dan pasal 7 KUHP, asas universalitas, ekstradisi penyerahan bantuan hukum yang bersifat internasional, lebih bersifat kerjasama antara negara dan negara dalam bidang hukum. Bab 2. Tindak pidana strafbar feit atau delik. Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana. Istilah ini lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibandingkan perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lainnya. Alasannya adalah: 1. Dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. 2. Semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. 3. Para mahasiswa mengikuti tradisi kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibandingkan perbuatan pidana. Contohnya: 1. Undang-Undang Nomor 7 Daurat tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. 2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. 3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dan lain-lainnya. Pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana, criminal acts, pertanggungjawaban pidana, criminal responsibility atau criminal liability. Menurut Simon ada dua pandangan, yaitu: 1. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, dualistis. 2. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana, monistis. Pada akhirnya baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana terbagi dalam dua bagian, yaitu: 1. Unsur objektif terdiri dari A. Perbuatan atau kelakuan, B. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, C. Unsur melawan hukum, D. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, E. Unsur yang memberatkan, F. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. 2. Unsur subjektif terdiri dari A. Kesengajaan atau fokus atau offset, B. Kealpaan atau kulpa, C. Niat atau forenemen, D. Maksud atau augment, E. Dengan rencana terlebih dahulu atau direncanakan atau made for, beda C. Right, F. Perasaan takut atau press. Unsur pidana mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari A. Bagian delik atau B. Standalone van het delik, meliputi: 1. Terdapat dalam rumusan delik. 2. Penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. 3. Harus dibuktikan di pengadilan. 4. Apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Freeze frag. B. Elemen atau unsur delik, elemen van delik, meliputi: 1. Tidak terdapat dalam rumusan delik. 2. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya terhadap akibat yang timbul dan hal yang dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. 3. Harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. 4. Penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Aanslag van alle rechtvervolging. Bab 3. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 RR Junto pasal 131 IS sejak 1 Januari 1981 berubah menjadi WVS-NI. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 WVS-NI berubah menjadi KUHP. 2. Alasan diadakannya pembaharuan KUHP adalah: 1. Alasan politis. Negara Indonesia adalah negara yang merdeka, oleh karena itu sudah sewajarnya kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional, yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah Belanda. 2. Alasan sosiologis. Dalam KUHP warisan kolonial Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapatkan pengaturan. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan bangsa Indonesia sendiri,
diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut di Indonesia. Misalnya, hukuman mati dalam KUHP Belanda sudah sejak tahun 1896 dicabut dan tidak berlaku lagi. Tetapi dalam WFI SNI masih berlaku. Dalam WFI SNI tidak mengatur tentang perbuatan homoseksual, kumpul kebo, perbuatan cabul, dan lain-lain yang dilakukan oleh orang dewasa. Alasan praktis, dewasa ini masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar. Padahal teks resmi yang asli dari WFI SNI adalah bahasa Belanda. Sehingga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terdapat terjemahan yang beraneka ragam, yang dikhawatirkan akan terjadi terjemahan yang menyimpang. Selain itu, tidak menunjang dalam praktek hukum pidana yang pasti dan seragam. Atas dasar itu selayaknya lah Indonesia mempunyai KUHP dengan teks resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar. 4. Alasan adaptif. Sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nanti akan berlaku. Contohnya, asas-asas terorisme, asas-asas narkotika, asas pembajakan udara, dan lain-lainnya. 3. Cara-cara melakukan pembaharuan KUHP adalah 1. Kriminalisasi, yaitu suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan yang tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Atau lebihnya penciptaan delik baru. Pembaharuan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru. Contohnya Undang-Undang Nomor 1 garing PNPS garing 1965 tentang penodaan agama. Terhadap undang-undang ini ada kritik dari Prof. Umar Seno Aji yang mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 garing 1965 junto pasal 156 KUHP bukanlah delik agama. Alasannya karena kalau delik agama harus diatur secara rinci tentang agama, misalnya tentang penghinaan agama, kitab suci, nabi, ulama, dan lain-lainnya. 2. Dekriminalisasi, yaitu suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu pembuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana atau memandulkan delik. Contohnya pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga berencana, sifatnya terbatas. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1967 tentang penarikan cek kosong. Menurut undang-undang ini, setiap penarikan cek kosong adalah tindak pidana. Akibat dari adanya undang-undang ini, tidak ada orang yang melakukan transaksi dengan menggunakan cek karena dikenakan sanksi pidana. 3. Rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Contohnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 1967 tentang penarikan cek kosong dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. 4. Depenalisasi, yaitu suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam dengan pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Misalnya, sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Contohnya, seseorang yang menjadi whistleblower hukumannya dapat dikurangi atau diringankan, serta dapat dibebaskannya dengan sanksi administrasi. 5. Mitigating, yaitu suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Contohnya pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. 4. Metode pembaharuan KUHP terbagi dalam 3 bentuk, yaitu 1. Evolusionis, yaitu pembaharuan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Contohnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, merubah pasal 542 dalam buku 3 KUHP menjadi pasal 303 bab dalam buku 2 KUHP, sehingga konsekuensinya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 maka semua macam bentuk tindak pidana perjudian adalah merupakan tindak pidana kejahatan.
karena diatur dalam buku 2 KUHP dan sanksi pidananya menjadi dinaikkan atau diperberat karena merupakan kejahatan. Pelanggaran jadi kejahatan. 2. Kompromis, yaitu suatu pembaharuan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi apabila ada aturan baru cukup dengan cara menambah menyelipkan saja. Misalnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang sarana dan prasarana penerbangan. Melalui undang-undang ini menambah bab baru dalam KUHP, yaitu bab 19A dalam buku 2 pasal 479A sampai dengan pasal 479R. Pasal yang penting untuk diingat adalah pasal 479J KUHP, yaitu dalam penerbangan menganut arti yang sempit jika dibandingkan dengan pasal 385A KUHP yang menganut pembajakan pesawat udara yang menganut arti yang luas, menambahkan bab dalam KUHP. 3. Global, yaitu pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formil. Contohnya Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi yang mengatur baik pidana formil maupun pidana material. Keseluruhan dikaji secara ulang. 5. Periodisasi pembaharuan KUHP. Secara kronologis pembaharuan, penambahan dan pembaharuan undang-undang hukum pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan undang-undang. Di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan, Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang pengusutan penuntutan atas peradilan tindak pidana ekonomi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Bab 4. Sebab akibat, kausalitas, kausalitet. Tujuan dari ajaran sebab akibat adalah A. Untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. B. Untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atau suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar dari diri pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan. Maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. 2. Teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. A. Teori conditio sine qua non, teori ekivalensi, teori syarat mutlak. B. Dingus, teori yang berisi sebagai berikut. Teori ini dalam hukum pidana berasal dari von Bury yang berasal dari Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama. Karena apabila satu syarat tidak ada maka akibatnya akan lain. Baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat. Sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka akibatnya konkret akan lain pula. Kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan, tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Contoh kasusnya sebut saja kasus si Buyung. Si Ronald disuruh memfotokopi oleh gurunya. Terus si Ronald memfotokopi di tempat si Abang fotokopi. Pas saat membayar si Abang tidak ada kembalian, lalu menyuruhlah si Abang kepada pegawainya itu si Buyung. Si Buyung menyeberang jalan untuk menukarkan uang ke bank BNI. Di sana di bank tersebut si Buyung lama mengantri. Sedangkan si Ronald ditelepon gurunya untuk segera kembali ke sekolah karena fotokopian lembar soalnya mau dipakai. Untuk itu si Ronald komplain ke si Abang supaya buru-buru buat uang kembaliannya. Lalu si Abang menelpon si Buyung untuk cepat-cepat kembali ke tempat fotokopian karena buat mengembalikan uang kembalian ke si Ronald. Terus si Buyung bergegas menyeberang jalan. Pas menyeberang jalan tiba-tiba dari arah lain menuju kencang motor yang dikendarai si Andi dan menyenggol tubuh si Buyung. Terkaparlah si Buyung di tengah jalan depan fotokopian. Lalu ramai-ramailah si Abang, si Ronald, si Andi dan orang sekitar membawa si Buyung ke rumah sakit. Pas tibanya di rumah sakit, si Abang, si Ronald dan lainnya menolong si Buyung, meminta kepada perawat supaya cepat ditangani. Si perawat gugup, malah salah memberikan suntikan, bukannya infusan, tapi cairan kimia yang menyebabkan si Buyung meninggal dunia.
Di contoh kasus teori conditio sine qua non, teori bedingung yang dituntut pertanjuan pidana adalah seluruh pihak, yaitu mulai dari pihak sekolah, yaitu kepala sekolah, guru yang nyuruh fotokopi, si Ronald, si Abang, si Andi, pihak direktur bank, perawat rumah sakit, dan yang lainnya yang diduga terlibat dalam insiden kematian si Buyung tersebut. B. Teori individualisasi. Dalam teori ini mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus atau mengindividualisasi, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil terdapat sesudah kejadian post factum in concreto dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri-sendiri. Tokoh penganut teori individualisasi adalah 1. Birkmayer. Menurut beliau sebab adalah syarat yang paling kuat. Kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat itu apa ukurannya. 2. Binding. Menurut beliau sebab dari suatu akibat adalah faktor yang menahan negatif dari serangkaian faktor yang unggul positif. Contoh kasus pembantu dan majikan. Suatu ketika di waktu malam, Ibu Marni majikan menyuruh si Bibi pembantu untuk membuat teh manis. Karena pulang kerja kehujanan, pas si Bibi mau bikin ternyata gulanya habis. Maka si Ibu Marni menyuruh si Mbak untuk membeli gula ke warung. Walaupun keadaan di luar sedang hujan disertai petir, berangkatlah si Bibi ke warung. Pas perjalanan pulang dari warung, si Bibi tersamar petir sampai gosong sampai meninggal dunia. Tak lama kemudian warga sekitar menemukan si Bibi sudah dalam keadaan meninggal dunia. Di contoh teori kasus ini tidak ada yang dapat dimintai pertanjuan pidana karena yang menyebabkan si Bibi meninggal dunia adalah sambaran petir. C. Teori generalisasi. Dalam teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian, antefaktum abstrakto, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini harus dicari sebab yang sama adekuat untuk dapat menimbulkan akibat yang bersangkutan. Oleh karena itu teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari yang dari keadaan yang muncul. Persoalannya adalah apa yang menentukan bahwa suatu sebab itu layak atau cocok untuk menimbulkan akibat. Untuk itu diperlukan ukuran yang didasarkan pada penentuan subjektif. Yang dianggap sebab adalah apa yang oleh pelaku dapat diketahui atau diperkirakan bahwa apa yang dilakukannya itu secara umum dapat menimbulkan akibat seperti itu. Jadi pandangan atau pengetahuan pelaku lah yang menentukan akibat dari suatu sebab. Tokoh pandangan ini adalah von Kris. B. Penentuan objektif. Yang dianggap penentu atau sebab adalah keadaan atau kejadian adalah pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang secara umum dapat diketahui. Teori kausalitas dari von Kris atau teori adekuat. Teori kausalitas adalah bukan kualitas resmi karena yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat mengira atau membayangkan akan terjadinya suatu akibat. Contoh kasus pencuri dan Pak Haji. Pada sebuah kejadian ada si pencuri yang dikejar-kejar oleh warga karena hendak membobol rumah. Lalu si pencuri sekuat tenaga lari mencari tempat sembunyi dan akhirnya si pencuri lari ke sebuah pabrik penggilingan padi atau beras. Di sana si pencuri bersembunyi di tumpukan jerami bekas gabah padi, sehingga menurut hati si pencuri dia posisi aman, tidak akan ada yang tahu. Hingga waktu subuh pun tiba dan sudah kebiasaan si Pak Haji yang mempunyai pabrik penggilingan padi, sesudah sholat subuh berjamaah di masjid dia bergegas ke pabrik untuk membakar jerami yang bertumpuk sisa gabah padi. Lalu si Pak Haji menyalakan korek dan membakar jerami hingga habis. Alangkah terkejutnya si Pak Haji, di dalam tumpukan jerami itu ada seseorang yang terbakar hangus hingga gosong dan meninggal dunia. Di contoh kasus ini teori Pak Haji tidak dapat dijerat dengan pertanggungjawaban pidana karena Pak Haji tidak tahu ada seseorang yang sedang bersembunyi di dalam tumpukan jerami dan di sana tidak ada kebiasaan orang tidur dalam jerami. Dari teori-teori tentang kausalitas selanjutnya, tinjauan terhadap teori kausalitas. Dari teori-teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas.
Tapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penamaan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam menentukan perbuatan atau kegiatannya. Oleh karena itu teori dari von Kris ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Atas dasar itu hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan perbuatan yang mendatangkan kerugian. Kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas, seperti kata-kata kadar, biasanya, pengalaman manusia pada umumnya, dan lain-lain. Teori kausalitas dalam hal tidak berbuat muncul dalam delik omni dan delik commotionis ver omnissionem commissa, yaitu delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Terhadap hal ini ada beberapa pendapat, yaitu tidak mungkin ada orang yang tidak berbuat akan menimbulkan akibat, pendapat IPA. Pendapat ini tidak dapat dipergunakan dalam IPS, khususnya ilmu hukum pidana. Ukuran ini dari sebab adalah perbuatan yang paling positif yang dilakukan oleh pelaku. Sebab adalah sesuatu yang dilakukan. Jadi teori ini juga tidak dapat diterima dalam hukum pidana karena bukan yang paling positif yang menjadi ukuran, melainkan yang ada hubungannya antara sebab dengan akibat. Sekian responsi hukum pidana dari bab 1 sampai dengan bab 4 yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.